Dia biasa dipanggil dengan nama Hanin. Dia adalah seorang gadis cantik berwajah manis. Hanin merupakan anak pasangan dari Bu Lika dan Pak Tomo. Sejak kecil, Hanin sudah sering ikut ibunya ikut bekerja sebagai seorang sinden. Dari panggung ke panggung, Hanin selalu setia menemani Bu Lika. Maka sangat wajar jika Hanin tumbuh menjadi seorang gadis yang penuh bakat. Selain memiliki suara merdu, Hanin juga sangat terampil dengan memainkan tari tradisional. Seiring waktu berlalu, kini Hanin satu-satunya tumpuan hidup keluarganya. Karena ayahnya sudah meninggal 2 bulan yang lalu, mengharuskan Hanin untuk menggantikan posisi ibunya. Hingga suatu hari, pemimpin sanggar ketoprak yang menaunginya meninggal secara tiba-tiba. Dan hal itu pun berdampak buruk pada sanggarnya. Kini, sanggar ketoprak tersebut mengalami kebangkrutan. Banyak dirinya yang pindah ke sanggar lain. Itu lantaran pemimpin sanggar ketoprak tersebut sudah berganti orang. Pada akhirnya membuat Hanin pergi merantau untuk menyambung hidup. Dia mencoba mengadu nasib di tanah kelahiran neneknya, yaitu di Solo. Dari situlah, dia bertemu dengan seorang ibu parubaya yang dikenal dengan nama Bu Ambar. Bu Ambar merupakan penyanyi campur sari. Namanya sudah sangat melalang buana di kotanya. Bu Ambar yang mengetahui bakat Hanin mencoba menawarinya pekerjaan menjadi seorang sinden di sanggar ketoprak yang dipimpinnya. Karena himpitan ekonomi dan kebetulan juga Hanin sudah mempunyai pengalaman menjadi seorang sinden, tanpa pikir panjang dia langsung menerima tawaran Bu Ambar. Dan akhirnya Hanin pun bertemu dengan suami Bu Ambar, seorang lelaki yang sangat menawan dengan kumis tipis menambah aura kegagahan seorang lelaki yang bernama Pak Prapto. Dialah suami Bu Ambar. Satu bulan pun berlalu. Kini Hanin sudah mempunyai penghasilan dari usahanya menjadi seorang sinden. Hingga suatu hari dia dikagetkan dengan meninggalnya teman seperjuangannya. Namanya Rina. Rina meninggal sangat tiba-tiba. Karena sore itu, dia masih mengobrol dengan Rina. 2 bulan setelah kepergian Rina, Bu Ambar memperkenalkan Hanin dengan seorang gadis kampung yang bernama Sri Asih. Sri Asih akan menggantikan posisi Rina yang menjadi sinden cadangan. Suatu hari, Hanin tak sengaja mendapati Pak Prapto merayu si Asih. Dengan terang-terangan Pak Prapto menggoda gadis kampung itu di depan Bu Ambar. Tapi anehnya Bu Ambar tak pernah marah setiap kali Pak Prapto merayu gadis-gadis muda. Bahkan Hanin pernah mendengar desas-desus yang mengatakan kalau Pak Prapto pernah berpoligami sebanyak 6 kali. Tapi naasnya mereka meninggal setelah menjalani pernikahan di bulan kedua. Dan malam itu, Hanin mendengar kabar kalau Sri Asih akan dinikahi oleh Pak Prapto. Sungguh, Bu Ambar wanita soleha. Bagaimana tidak, tak ada wanita di dunia ini yang rela dimadu, bahkan diduakan hingga berkali-kali. Pernikahan Pak Prapto dan Sri Asih tampak bahagia. Sri Asih selalu dimanjakan oleh suami barunya. Kehidupan yang dulu sederhana, kini berubah drastis dengan kehidupan Sri Asih yang bergelimang harta. Itu wajar, karena Pak Prapto adalah laki-laki kaya, pemilik sanggar ketoprak terkenal di kotanya. Yang tak wajar adalah Bu Ambar yang selalu rela dan sabar ketika melihat suaminya bermesraan dengan wanita lain. Hingga pada akhirnya pernikahan Pak Prapto dan Sri Asih kembali berakhir dengan tragis.
Sri Asih ditemukan meninggal di kamar mandi. Dan kata Pak Prapto, istrinya itu jatuh terpeleset dan kepalanya terbentur di dinding tembok. Banyak kejanggalan-kejanggalan dalam kasus ini, tapi polisi selalu menghentikan penyelidikan seperti kasus-kasus kematian istri Pak Prapto terdahulu. Orang tua Sri Asih di kampung hanya bisa pasrah dengan kematian anaknya. Suatu malam, Hanin tak sengaja mendengar percakapan Pak Prapto dan Bu Ambar. Tinggal satu perawan lagi, Pak. Sanggar kita tak akan ada yang bisa menandinginya, kata Bu Ambar. Hanin belum bisa mengerti apa maksud bosnya tersebut. Yang dia tahu, bos mereka adalah pemimpin yang baik hati dan banyak relasi bisnis. Maka tak heran kalau sanggar ketoprak yang mereka pimpin sangatlah maju dan terkenal. Siang itu, Pak Prapto terlihat mempunyai gelagat yang aneh. Dia mulai mendekati Hanin. Dia merayu dan memberi perhatian kepada Hanin. Bu Ambar pun selalu memberi kesempatan Pak Prapto untuk mendekati Hanin. Mereka selalu memberi iming-iming yang menggiurkan. Tapi anehnya Hanin satu-satunya gadis yang sulit untuk didekati. Itu karena dia memiliki prinsip hidup yang kuat. Dan sejak kecil, Hanin selalu dibekali ilmu agama sebagai bekal di dunia dan akhirat. Meski Hanin jauh dari orang tua, dia tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Hingga suatu malam, saat Hanin sedang melaksanakan sholat tahajud, dia merasakan angin yang berembus sangat kencang di telinganya. Di telinganya selalu terdengar nama Pak Prapto. Di sisi lain, Bu Ambar dan suaminya sedang menjalani suatu ritual di sebuah kamar rahasia. Mereka tampak saling komat kamit sambil menaburi kembang setaman di atas menyan. Ternyata nama Hanin dialah yang selalu dipanggil. Seolah ada sesuatu yang mereka inginkan. Tapi anehnya menyan itu tiba-tiba saja mati. Dan Pak Prapto jatuh terpental. Keesokan harinya, Hanin tak sengaja menemukan tali pocong yang terkubur di depan rumah kosnya. Tali pocong itu terkubur bersama foto Hanin yang sudah berlumuran darah. Hanin merasa ada yang aneh dan sudah pasti ada orang yang ingin mencelakainya lewat ilmu hitam. Tapi Hanin tak akan tinggal diam begitu saja. Dia kemudian mendatangi seorang ustadz untuk menetralkan rumah kosnya. "Kamu harus keluar dari tempat kerjaanmu, Nin," kata Pak Ustadz. Kata-kata Pak Ustadz membuat Hanin terpojok. Dia sangat dilema dalam mengambil sebuah keputusan. Dan pada akhirnya Hanin keluar dari tempat kerjanya. Tentu saja Pak Prapto dan Bu Ambar tidak menyetujui keputusan Hanin yang secara tiba-tiba. Sikap keras kepala Hanin membuat pasangan suami istri itu pun bertindak kasar. Mereka menyekap Hanin di ruangan tertutup. Bu Ambar dengan nada tingginya mengatakan kalau akan melepaskan Hanin di malam pernikahannya dengan Pak Prapto. Malam pun tiba. Bu Ambar mendatangi Hanin dengan membawa baju pengantin. Dia terus saja memaksa Hanin untuk menikah dengan suaminya. Tiba-tiba tubuh Bu Ambar terpental. Dia seperti tersengat listrik ketika memegang tangan Hanin. Yang ternyata Hanin sudah diberi bekal dari Pak Ustadz. Sebuah tasbih kecil yang dipakai di tangannya. Hanin juga diberi Pak Ustadz sebuah raja bertuliskan ayat suci Al-Quran. Terlihat Bu Ambar lari kepanasan. Kali ini dia gagal menikahkan Pak Prapto dengan Hanin. Di sisi lain, Pak Prapto tampak ketakutan karena di depannya sudah berdiri sosok makhluk raksasa tinggi besar, yaitu Buto Ijo.
Buto Ijo pun marah besar kepada Pak Prapto malam itu karena Pak Prapto gagal mempersembahkan perawan untuknya. Karena sebenarnya Pak Prapto dan Bu Ambar sudah bersekutu dengan setan demi kelancaran usahanya. Dengan dalih menikahi para gadis perawan, Buto Ijo itu akan sangat leluasa menggauli gadis-gadis tersebut setiap saat. Buto Ijo itu akan berubah wujud menjadi manusia, menyerupai Pak Prapto. Tapi persembahan kali ini gagal, karena Hanin berhasil lari, sedangkan Buto Ijo pun murka hingga membuat Pak Prapto dan Bu Ambar lemah tak berdaya. Rumah beserta sanggar miliknya pun terbakar. Kini, tak ada lagi harta yang tersisa. Bu Ambar sudah terbuai dengan rayuan dunia, tanpa mementingkan akhirat. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.